Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai weight transfer, stance, dan racket head speed untuk menambah power dan tenaga pada pukulan forehand kita ya. Di video kali ini kita akan menambahkan aspek yang sama pentingnya untuk meningkatkan level permainan teman-teman ke level yang lebih tinggi lagi. Di video kali ini kita akan membahas pernafasan atau breathing yang akan kita gunakan untuk menambah kemampuan forehand kita di permainan tenis. Breathing merupakan salah satu aspek yang cukup krusial ketika kita bermain tenis. Breathing sendiri dibagi menjadi dua, yakni inhale dan exhale, atau bagaimana kita menarik nafas dan melepaskan tarikan nafas tersebut ketika melakukan pukulan. Yang pertama adalah kita harus mengambil nafas ketika bola itu datang dari musuh. Artinya ketika bolanya datang, kita mengambil nafas. Dan proses menarik nafas itu selesai ketika kita akan melakukan ayunan. Jadi kita menarik nafas terlebih dahulu, bisa dengan hidung atau dengan mulut ya, dua-duanya nggak masalah. Setelah mau melakukan pukulan, kita membuang nafas tersebut, misalnya seperti ini. Artinya ketika kita memukul, kita sudah membuang nafas. Tetapi setelah memukul, kita melakukan proses pembuangan nafas yang lebih intens lagi. Dan ini yang banyak dilakukan oleh pemain pro ya. Jadi kalau teman-teman lihat, menonton kompetisi level internasional, biasanya pemain-pemain pro bahkan akan melakukan gerakan pukulan sambil berteriak. Misalnya, artinya mereka membuang nafas ketika melakukan pukulan, dan itu menambah power, menambah tenaga pukulan kita. Ada tipe orang yang memukul sambil menahan nafas, ada juga yang memukul sambil melepaskan nafas mereka. Nah, dua kemungkinan ini ada positif negatifnya. Misalnya kita lihat kemungkinan yang pertama ketika seseorang menahan nafas untuk melakukan pukulan forehand maupun pukulan yang lain. Ketika kita melakukan pukulan sambil menahan nafas, biasanya otot kita akan lebih tegang dibandingkan ketika kita melakukan pukulan dengan mengeluarkan nafas. Jadi kalau memukul sambil menahan nafas, kan seperti ini. Dan itu akan terasa tidak efektif, karena ketika kita menahan nafas, banyak bagian dari otot kita merasa tegang. Dan salah satu aspeknya adalah kita terbawa emosi ketika melakukan pukulan. Ketika kita mengeluarkan nafas sambil memukul, pukulan kita lebih rileks dan lebih terkontrol. Nah, selain dari pernafasan ketika bola datang, di mana kita menarik nafas, kemudian ketika kita mengayun membuang nafas, salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan adalah terkait dengan menarik nafas ketika rally. Jadi di rally, tergantung dari intensitas dan tempo dari rally yang kita lakukan, biasanya kita masih bisa menarik nafas. Artinya ketika kita berlari dari satu sisi lapangan ke sisi lapangan lain, itu kita bisa menarik nafas. Misalnya setelah kita selesai memukul, di mana ketika selesai memukul, saya mengeluarkan nafas, artinya seperti ini. Di dalam tempo satu pukulan ke pukulan lainnya, itu ada jeda untuk saya menarik nafas. Dan itu tergantung dari intensitas dan tempo permainan tenis yang teman-teman lakukan. Misalnya temponya cepat, kita bisa jadi menarik satu kali tarikan nafas dan satu kali buangan nafas. Atau kalau intensitasnya lebih lambat, bahkan bisa 2-3 kali. Jadi itu akan tergantung dari intensitas dan tempo permainan yang teman-teman lakukan. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan recovery breathing ya, atau pernafasan ketika kita jeda dari satu poin ke poin yang lain. Ketika kita sudah selesai, baik itu mendapatkan poin maupun kehilangan poin, akan ada jeda untuk kita melakukan recovery breathing atau bernafas untuk menjaga detak jantung kita tetap stabil. Dan itu harus kita lakukan dengan tarikan nafas yang panjang dan proses membuang nafas yang juga panjang. Artinya seperti ini, ketika kita istirahat dari satu sudah selesai dan kita dapat poin, kemudian kita bernafas dulu. Itu untuk membuat detak jantung kita lebih rileks lagi ketika melanjutkan ke poin berikutnya. Dan tempo itu jedanya cukup lama ya, bisa 20-25 detik kan. Apalagi kalau kita bukan pemain turnamen.
kita bisa melakukan jeda dari satu poin ke poin berikutnya dalam waktu beberapa detik, dan itu harus teman-teman optimalkan untuk menarik nafas panjang dan membuang nafas agar detak jantung kita terjaga dan stamina kita juga terjaga. Nantinya seseorang yang mengatur nafasnya ketika bermain tenis biasanya akan lebih punya durability, stamina dan pernafasannya terjaga ketika bermain. Itulah kenapa banyak pemain pro yang biasanya hampir kelihatan tidak berkeringat dan tidak lelah sama sekali ketika mereka bermain di level turnamen. Kenapa? Karena pernafasannya terjaga. Jadi ketika bola tersebut datang ke kita melakukan tarikan nafas sambil ada di pose memukul, dalam kasus ini forehand. Kemudian setelah kita melakukan ayunan, kita membuang nafas, dan setelah ayunannya selesai, kita melanjutkan proses membuang nafas yang lebih intens. Kemudian ketika kita selesai dari satu tempo permainan, dari satu poin ke poin lain, kita melakukan tarikan nafas untuk menjaga detak jantung kita lebih stabil. Jadi itu tadi sekilas ya mengenai breathing atau pernafasan yang bisa teman-teman gunakan sebagai acuan untuk meningkatkan level permainan ke level yang lebih advance lagi. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bermanfaat.